Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Judul renungan kita saat ini adalah Kita adalah hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan setelah mendengar perkataan dari malaikat itu, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bersama bahwa kedudukan seorang wanita Yahudi pada masa itu dianggap hanya sebagai pelengkap. Derajatnya masih di bawah laki-laki. Tetapi ayat ini mau menjelaskan bagi kita bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Pada umumnya manusia berpandangan bahwa hamba Tuhan itu hanyalah seorang pendeta, gembala, atau penginjil yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah tinggi teologi. Tetapi ini adalah pandangan yang keliru dari umat Tuhan, karena dalam Alkitab, Maria bukanlah seorang perempuan yang mempunyai gelar teologi atau biasa melayani di rumah Tuhan. Tetapi Maria hanyalah seorang perempuan Yahudi biasa yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Tetapi dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Karena memang kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba artinya taat dan setia untuk melayani tuannya. Dan karena ketaatan itulah, maka Maria siap menjalankan apa yang disampaikan malaikat kepadanya. Saudaraku, mengandung di luar nikah pada masa itu sangatlah berisiko. Akan terjadi penolakan. Karena adat dan budaya Yahudi yang begitu ketat, yang bahkan mengatur sanksi-sanksi bagi perempuan Yahudi yang hamil di luar nikah. Tetapi karena Maria mempunyai hati seorang hamba, maka ia siap mempertaruhkan nyawanya. Dia siap untuk ditolak, dihina, dan bahkan dibuang dari tempatnya. Sehingga Maria dan Yusuf berpindah-pindah tempat sampai Maria melahirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini, terkadang berbicara tentang hamba Tuhan sering digunakan menjadi kesempatan bagi iblis untuk menggoyahkan iman kita. Iblis tidak ingin kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, agar supaya manusia lebih menganggap dirinya sebagai orang-orang biasa. Dan karena pandangan itulah, maka orang-orang pada umumnya ketika melakukan dosa, maka mereka beralasan, "Ya, kita kan masih manusia biasa. Kita kan bukan hamba Tuhan. Jadi wajarlah sekali-kali terjatuh dalam dosa." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemikiran seperti ini tidak berlaku bagi Maria. Karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka walaupun berat resiko yang harus dia tanggung, dia menerima tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan bagi dia. Hal inilah juga yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita harus mengakui diri kita sebagai hamba Tuhan. Dan ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka kita akan selalu berusaha untuk hidup kudus, taat dan setia kepada Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk kita melakukan perbuatan dosa, karena kita mengingat status kita sebagai seorang hamba Tuhan.
Memang mungkin kita tidak diberikan tugas untuk melayani di rumah-rumah ibadah, karena itu adalah tugas para pendeta, gembala ataupun para penginjil lainnya. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan harus berusaha menjadi terang dan berkat dimanapun kita pergi dan berada, walaupun hanya dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, ataupun hanya lewat orang-orang di sekitar kita. Kita dapat selalu melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, dan selalu berusaha menjaga kekudusan hidup kita. Jika kita hidup setia dan taat menjadi hamba Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Lukas 1 ayat 28b berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sebagaimana Tuhan menyertai Maria yang taat dan setia kepadanya, begitu juga Tuhan akan menyertai kita. Dan jika kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan diberikan dalam hati kita, dan kuasa Tuhan yang dahsyat akan selalu menaungi kita. Lukas 1 ayat 35a berkata, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai hamba kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memakai kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Memang kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala kelemahan kita menjadi sebuah anugerah yang besar yang kita gunakan sebagai alat kesaksian Tuhan. Dalam ayat yang ke-37 berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jadi walaupun kita banyak keterbatasan, kita hanya seorang hamba yang lemah, tapi yakinlah Tuhan pasti sanggup mengubah kita menjadi dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingatlah saudaraku, tetap setia menjadi hamba Tuhan, taat akan perintah Tuhan, selalu menjaga kekudusan hidup kita dalam melakukan tugas sebagai seorang hamba, mulai dari lingkup yang terkecil sampai Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Asalkan kita setia, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu saat ini Bapa, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah seorang hamba yang mau taat dan setia untuk melayani Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan kiranya selalu memampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, agar kami selalu layak untuk menjadi hamba Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang memanfaatkan kelemahan kami sebagai alasan untuk kami dapat berbuat dosa, karena kami hanyalah manusia biasa. Tetapi ketika Roh Tuhan telah hadir dalam hidup kami telah sepenuhnya menjadi hamba Tuhan dan menyerahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani di lingkup terkecil mulai dari keluarga kami, lingkungan pekerjaan dan pergaulan, sampai nantinya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau mampukan kami untuk selalu memancarkan terang kasih Kristus bagi sesama kami. Jauhkan kami Bapa dari rasa putus asa, kecewa, ataupun ketidakpercayaan diri kami karena kami begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja memberikan kami kekuatan, semangat untuk hidup sebagai seorang hamba yang siap untuk memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna, Kau akan selalu memberkati kami dan menuntun kami sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan serta ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.